Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek yang berkaitan dengan kegemukan yang terjadi terhadap diri seseorang, yaitu metabolisme tubuh. Terutama mereka yang metabolisme tubuhnya itu lambat ya, atau melambat. Nah, video ini akan membahas tentang apa saja yang bisa membuat metabolisme tubuh itu bisa melambat. Video saya yang lain akan menjelaskan tentang apa itu metabolisme, fungsinya bagi tubuh dan sebagainya. Cuman ya, saya akan secara singkat ya menjelaskan tentang metabolisme tubuh ini dan kenapa ada kaitannya dengan kegemukan. Jadi metabolisme itu adalah lanjutan dari sistem pencernaan untuk mensuplai ya dari aktivitas fisik kita, terus kemudian mensuplai fungsi kinerja organ ya. Terus kemudian yang berkaitan dengan pencernaan juga, artinya mencerna makanan itu juga butuh energi, butuh suplai energi. Nah, untuk mensuplai atau proses mensuplai energi untuk mencerna makanan itu juga salah satu tujuan dari metabolisme. Nah, itu bisa berkaitan erat dengan kondisi tubuh kalian yang cenderung gemuk. Misalnya katakanlah ada yang mengklaim makan sedikit tapi cepat gemuk. Saya yakin tidak benar-benar sedikit ya, sedikit dalam porsi kalian tapi tidak benar-benar sedikit. Namun kadang di compare dengan seseorang dibandingkan dengan orang lain, misalnya katakanlah dengan porsi yang sama persis begitu ya, makanannya sama persis, terkadang bisa memang orang tersebut lebih cepat gemuk dibanding orang yang satunya. Nah, itu perbedaan hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah metabolisme. Jadi ketika seseorang metabolismenya itu lambat ya, mereka merasa katakanlah suplai energi untuk tadi ya 3 hal, berkaitan dengan fungsi organ, berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, dan berkaitan dengan pencernaan. Jadi kalau lambat ya, di antara 3 hal ini mengirimkan sinyal ke tubuh, ke otak bahwasannya kita lapar, kita butuh makanan kalau lambat. Padahal kenyataannya kita tidak benar-benar sedang dalam kondisi membutuhkan makanan tersebut. Itulah kenapa seseorang lebih cepat gemuk seperti itu ya. Jadi numpuk gitu loh. Jadi sisa energi ya, sisa metabolisme yang belum benar-benar disalurkan sesuai dengan kebutuhan ya, sudah ditambah lagi seperti itu. Oke ya. Sekarang kita akan membahas tentang ya tubuh yang memiliki metabolisme yang lebih lambat. Alasannya kenapa gitu. Nah, di beberapa kasus mungkin poin-poin yang tidak bisa kita hindari, tetapi ada di beberapa poin-poin yang bisa kita hindari yang bisa membuat metabolisme tubuh kita lebih cepat, yang akan terus kemudian sangat membantu kita bahkan untuk menurunkan berat badan seperti itu. Yang pertama ini yang saya bilang, yang memang agak sedikit sulit untuk dilawan, tapi bisa ketika kita membiasakan tubuh kita untuk menjalani pola hidup sehat, yaitu faktor usia. Ya, seiring berjalannya waktu, usia bertambah. Tentu saja untuk membuat kita seperti ketika kita masih muda dan sebagainya akan sulit ya. Terlebih lagi kalau memang kita menjalani pola hidup yang tidak seimbang ya. Dari dulu terlalu banyak kalori yang masuk, tidak seimbang dengan kadar gizi yang dimasukkan itu, dan ya setelah kita memasuki usia tua, usia senja, maka metabolisme kita akan lebih lambat, akan jauh jika dibandingkan dengan orang-orang yang memang katakanlah masih muda, masih memiliki performa yang prima dalam tubuh mereka, tidak terlepas juga dari metabolisme seperti itu. Jadi semuanya akan menurun seiring berjalannya waktu, termasuk di dalamnya adalah metabolisme. Oke, terus kemudian yang kedua ya, yang membuat metabolisme tubuh lebih lambat itu adalah faktor
nutrisi atau gizi ya yang kurang gitu. Jadi makanan kita asal enak, asal kenyang, asal bisa membuat kita bahagia, asal keinginan kita untuk makan makanan tersebut tercapai gitu. Saya pengen makan apa ya, selama keinginan kita untuk makan apa tersebut dipenuhi, kita udah puas dan sebagainya tanpa memperhatikan unsur nutrisi, gizi di dalamnya, bagaimana kadar protein di dalamnya, kadar kadar lemaknya, kadar karbohidratnya, vitaminnya dan sebagainya sama sekali tidak perhatikan. Nah, itu juga mampu memperlambat kondisi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi suplai energi ya, terusan dari sistem pencernaan, metabolisme tadi seperti saya bilang ya, akan mengakibatkan lebih lambat ya, dan akan mengakibatkan energi atau suplai energi yang datang dari makanan itu menumpuk. Yang tadi saja karena belum sempat dimanfaatkan benar-benar oleh tubuh, sudah kedapatan lagi dari makanan atau minuman semacam seperti itu. Jadi diperhatikan dari aspek nutrisinya. Terus kemudian yang ketiga ya, diakibatkan karena aktivitas fisik yang memang kurang seperti itu. Jadi sudah jutaan kali setiap membahas tentang fisik ini selalu saya katakan bahwasanya tubuh kita notabene memang diciptakan untuk bergerak begitu. Semakin kita aktif, semakin kita mempergunakan fisik kita secara optimal untuk bekerja, untuk berjalan, untuk berolahraga, untuk menaiki anak tangga, untuk bersepeda, untuk apapun itu yang melibatkan aktivitas fisik, maka metabolisme kita juga akan lebih cepat. Secara otomatis respon yang muncul dari dalam tubuh kita ya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam diri kita masing-masing. Jadi metabolisme tubuh kita secara otomatis akan lebih cepat. Demikian halnya ya sebaliknya, ketika kita mager, ketika kita lebih memilih untuk duduk, diam, apalagi kalau pekerjaan kita memang mengharuskan kita untuk duduk di depan laptop atau komputer dan tidak diimbangi dengan olahraga, tidak diimbangi dengan jogging, tidak diimbangi dengan berenang, meluangkan waktu ya di antara sela-sela kesibukan kalian untuk beraktivitas secara fisik, maka yang terjadi adalah metabolisme tubuh yang lebih lambat seperti itu. Jadi pastikan untuk benar-benar mensupport dari luar ya apa yang terjadi di dalam, termasuk salah satunya adalah proses metabolisme dengan membuat tubuh kita bergerak secara aktif seperti itu. Kemudian yang keempat ya, jarang makan ya. Nah, kebiasaan kita jarang makan gitu ya, itu juga mengakibatkan metabolisme tubuh kita ini lambat seperti itu. Jadi ketika kita katakanlah mengalami kondisi di mana sehari cuman makan 1 kali untuk membuat tubuh kita kurus ya, semacam seperti itu. Ada ya yang menjalani program diet semacam seperti itu. Yang terjadi sebetulnya adalah metabolisme tubuh kita lambat begitu. Apalagi kalau ya jarang makan sekali cuma 1 hari misalnya, atau 2 hari sekali misalnya, dan dalam kurun waktu makan tersebut porsinya menjumlahkan semua makanan-makanan yang di skip sebelumnya begitu. Jadi sehari cuma makan 1 kali, di siang hari saja, tidak sarapan, tidak makan malam, tapi sarapannya digabung di makan siang itu, makan malamnya juga digabung di makan siang itu, karena tadi kan nggak sarapan jadi makannya agak banyakan, nanti kan nggak makan malam jadi makannya agak banyakan. Itu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh kalian. Metabolisme tubuh akan lebih lambat seperti itu, karena ya dalam satu kurun waktu ya harus benar-benar mencerna, terus kemudian memproses semuanya ya metabolisme tadi untuk katakanlah
support fungsi kinerja organ tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, hati, otak dan sebagainya, semuanya lah gitu ya. Terus kemudian, dan itu paling banyak ya, sebetulnya paling banyak dipakai, energi kita paling banyak dipakai untuk fungsi kinerja organ tersebut. Terus kemudian untuk aktivitas fisik juga gitu ya, untuk bekerja, untuk misalnya kita berolahraga, misalnya punya kegiatan yang melibatkan fisik, berlari dan sebagainya, atau katakanlah ngangkat suatu barang dan sebagainya, itu jadi akan lambat ketika kita ya jarang makan ini gitu. Artinya kita makan yang benar-benar dalam keseharian kita itu ya berjam-jam tidak makan, terus kemudian makannya langsung banyak, lahap dan sebagainya seperti itu akan mengakibatkan metabolisme tubuh kita lebih lambat seperti itu. Itu juga menjadi salah satu penyebab juga kenapa bagi sebagian orang itu ya, terlebih lagi kalau memang jarang makan tapi pas sekalinya makan langsung banyak banget, itu akan benar-benar membuat metabolisme tubuh itu lebih lambat. Jadi bagi sebagian orang misalnya yang puasa malah gemuk, itu hal-hal semacam seperti itulah yang terjadi. Atau ketika jarang makan tapi sekalinya makan kalorinya gede dan juga nutrisinya sedikit, gizinya. Jadi makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi, gula yang tinggi, itulah yang menyebabkan metabolisme tubuh yang lebih lambat dan akan berefek terhadap berat badan yang sulit turun seperti itu. Oke ya, jadi mungkin kalau faktor usia, tapi bisa banyak orang yang punya, ketika mereka memang menjaga pola hidup mereka ya dengan pola hidup yang benar-benar sehat dari dulu ya, tidak hanya sekedar tren saja, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, atau tidak hanya sekedar menjalani program atau pola hidup sehat tapi kenyataannya sudah terlambat, udah memasuki usia 60 baru aware, baru sadar tentang pentingnya pola hidup sehat, padahal di usia 50, 40, 30 dan sebelum-sebelumnya dia tidak peduli, mereka hanya asal makan dan sebagainya, percuma begitu. Terus kemudian faktor nutrisi masih bisa kita atur mulai dari sekarang gitu, kita pastikan semuanya tercukupi gitu ya, memilih makanan yang lebih sehat. Kalaupun katakanlah sesekali waktu ada keinginan untuk mencoba merasakan misalnya makanan-makanan fast food dan sebagainya, ya it's okay, tapi dibatasi, tahu batasnya, dan tidak menjadikan itu sebagai menu yang sering atau bahkan rutin dikonsumsi. Terus kemudian aktivitas fisik ya, mari kita lebih bergerak, lebih membuat tubuh kita lebih aktif ya. Dan yang terakhir ya, jam makan kita lebih bagus sedikit-sedikit, nggak masalah gitu ya. Ada sarapan ya, terus kemudian ada snack diantaranya, ada makan siangnya ya dengan menu-menu yang bergizi, menu-menu yang sehat, menu-menu yang pasti akan menunjang, mensupport fungsi kinerja dari tubuh kita secara optimal. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan ya, ini salah satu alasan kenapa tubuh itu mengalami metabolisme yang lebih lambat, ya, mengalami penurunan dalam metabolisme, dan metabolisme itu sangat erat kaitannya dengan proses penurunan berat badan. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian subscribe juga bagi yang belum subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video baru. Follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada podcast di Spotify, ada Facebook fanpage ya, silahkan di like. Terus kemudian ada Instagram, silahkan di follow. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.